Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu pendidikan agama Islam, yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, dengan kata lain minazulumati ilan nur. Perkenalkan, nama saya Mauliza Rabitia Tantri dengan NIM 233111043, kelas 1B. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang mengenai seseorang yang selalu kita sayangi kehadirannya di dalam kehidupan kita, yakni ibu. Ibu sudah sangat berperan dan berjasa besar dalam kehidupan kita. Bahkan sejak kita masih di dalam kandungan, ibu sudah mengandung selama 9 bulan lamanya dan harus bersusah payah melahirkan kita dengan rasa sakit yang sangat luar biasa. Saat kita lahir, ibu yang masih kesakitan tanpa mengenal pamrih memberikan seluruh kasih sayang dan juga perhatiannya kepada kita, yakni anaknya tersayang. Oleh sebab itu, muncullah sebuah pepatah, kasih sayang ibu sepanjang masa, dan pastinya pepatah itu benar adanya. Selain tidak mengharapkan apapun, surga yang kita harap di dunia ini juga ada di bawah telapak kaki ibu. Pastinya, hal tersebut tidak bisa kita maknai secara harfiah, namun itu artinya ibu mempunyai jasa yang sangat besar, sampai surga berada di bawah telapak kakinya. Dan bahkan ridho Allah juga ada pada ridho ibu dan kedua orang tua kita. Untuk itu, kita wajib berperilaku baik dan berbakti kepada ibu sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka karena tidak mau menuruti perkataan ibu, atau sekedar menolak membantu ibu untuk mengurus persoalan rumah. Karena dengan berbakti kepada ibu dan juga orang tua, maka Allah akan memberikan limpahan nikmat dan juga rahmatnya kepada kita semua. Firman Allah yang tertera di dalam Al-Quran surah Al-Isra yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali mengatakan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan kepada keduanya perkataan yang baik. Terdapat suruhan kepada setiap anak yang harus menghormati orang tuanya, terutama ibunya. Dalam kehidupan ini, pada surah tersebut, berkat orang tualah kita berada di dunia ini, karena ibulah yang menjaga dan merawat anaknya sampai anaknya tumbuh dewasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanatnya melalui ibu. Seorang ibu mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan anaknya dengan bersusah-susah. Itulah sebabnya terdapat pepatah yang menegaskan bahwa kasih sayang ibu sepanjang masa. Artinya, kasih sayang dari seorang ibu memang tidak terhingga, dan berkat jasanya tersebut sebagai anak, kita wajib berbuat baik kepadanya sampai akhir hayat kita. Selain berbuat baik, kita juga harus senantiasa mendoakan mereka. Selagi mereka ada di dunia ini, maka bahagiakanlah mereka dan muliakan juga hidup mereka. Jaga ucapan kita terhadap ibu, jangan bernada tinggi atau bahkan kasar. Jangan juga menolak apa yang diperintahkannya, dan jangan menggerutu.
Selama ibu mengajarkan hal yang baik, maka ikutilah. Seorang ibu sering didefinisikan sebagai seseorang yang galak dan cerewet, tetapi hal itu karena ia sangat menyayangi anaknya dan tidak mau anaknya terluka, apalagi jika terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak menguntungkan. Semoga kita menjadi salah seorang yang berbakti kepada ibu, selalu berbuat baik dan membahagiakannya. Berbicara tentang ibu, tentunya kita sering mendengar kisah tentang maling kundang yang dikutuk menjadi batu karena ia tidak mengakui pada seseorang wanita tua dan miskin yang pada kenyataannya ia adalah ibu dari maling kundang. Pada zaman sekarang ini, tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Tetapi saya sedih karena banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, berdosa kepada ibunya, berkata kasar, berbohong, dan bahkan tega berperilaku kasar kepada kedua orang tuanya. Padahal, ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Luqman, surah ke-31 ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman surah ke-31 ayat 14. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari kita sayang kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan. Membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita. Yang pertama, taat dan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka tidak memerintahkan pada kemusyrikan dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua kita. Di antara doa kita kepada kedua orang tua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Yang ketiga, menjaga ucapan kita agar tetap sopan, nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya, jangan menggerutu. Itulah
itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.